Mulai. Selamat datang di PPKS Podcast Pramuka Kota Solo. Salam Pramuka. Salam. Selamat malam kakak. Bersama saya Rahmat Hidayat. Hari ini merupakan podcast perdana dari Pramuka Kota Solo. Dengan itu kita juga kedatangan narasumber yang merupakan juga seorang anggota Pramuka, merupakan seorang anggota DKR juga. Kita perkenalkan Kak Hendra Saputra. Selamat malam Kak Hendra. Malam Kak Rahmat, sehat? Sehat Kak Hendra? Masya Allah. Tambah besar ya badannya? Alhamdulillah Kak Hendra juga tambah ramping ya? Tambah ramping. Ya karena banyak pikiran Kak. Karena banyak pikiran, Iya. namanya juga pengusaha. Masya pengusaha. Allah. Kakak semua, ini adalah Kak Hendra Saputra, merupakan anggota Pramuka, merupakan ketua Dewan Kerja Ranting Kecamatan Lubuk Cikarah, dan juga merupakan seorang pengusaha peternak kebanggaan Kota Solo. Biasanya Kak Hendra ini kalau di luar bisa dipanggil dengan Eet Kambing. Kaet ya? Kaet atau bisa panggil juga Kaet atau Kaet Kambing. Itu. Sehat Kak Hendra? Alhamdulillah Kak Mas. Alhamdulillah sehat ya. Jadi kegiatan Kak Hendra pada kesibukan apa hari ini? Ya seperti biasa Kak Mat. Pagi ngurus kandang, sore ngurus kandang. Kalau enggak jalan-jalan Kak Mat. Kalau jalan-jalannya, nama peternak ya Kak Hendra. Ya namanya beternak. Apapun Ya, bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan. Oke. Sedikit informasi teman-teman. Kak Hendra ini merupakan juga senior saya. Dan juga satu sekolah di SMP 3 ya Kak Hendra ya. Ya, Dulu ya, kita sempat jadi ketua OSIS, saya sempat jadi anggotanya. Sekarang pengusaha, sekarang saya ya mengimbangi Kak Hendra lah. Ya Kalau Kak kita Hendra, sama-sama belajar Kak Mat. Sama belajar. Sama-sama kita, belajar. Kak Hendra, Ya. Oke, kesibukan beternak. Selain beternak, apalagi kegiatan Kak Hendra? Selain beternak, hari ini kita juga melakukan bimbingan-bimbingan terhadap plasma-plasma dan kelompok-kelompok binaan kita Kak Mat. Itu yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat khususnya. Oh gitu. Iya. Jadi selain Kota Solo, kita juga ada di beberapa daerah seperti Solunto, Sijunjung, dan Damasraya. Oh, si Junjung. Kemarin juga baru balik dari Junjung ya. Oh iya Si betul. Junjung kegiatan sama beternak atau? Ya beternak juga. Kita Beternak ingin juga. sampaikan di sana. Di sana juga ada plasma peternakan. Nantinya yang akan kita branding menjadi peternakan integritas farming. Ada pertaniannya, peternakannya, dan perkebunan. Oh, perkebunan. Hebat. Ini inspirasi nanti untuk kakak semuanya. Kalau boleh tahu Kak Hendra, sudah berapa lama Kak Hendra sebelum nggak usah itu, kita tanya sebelum jadi peternak, Oh, sebelum berwirausaha, sebelum berusaha ya. Ya. apa kegiatan Kak Hendra? Pada dasarnya sih Kamat, kegiatan kita itu ya seperti teman-teman yang lain lah. Kita hanya sibuk dengan kegiatan berorganisasi Kamat. Karena kan kita itu bukan terlahir dari orang kaya dan bukan terlahir dari orang betul. yang keturunan punya uang banyak ya Kamat ya. Tidak langsung kaya. Nah, tidak langsung kaya. Mungkin kalau kaya pun belum Kamat. Iya, kalau kaya Belum, tapi kita masih belajar untuk bisa sukses. Sukses itu apa? Berjamaah Kamat. berjamaah. Nah, Kak Hendra. dari sini kita dasarnya ada organisasi Kamat. Karena organisasi yang mengantarkan kita bisa seperti ini. Karena yang pertama, di organisasi kita belajar ilmu public speaking Kamat. Nah, Betul. jadi apapun yang kita hadapi di lapangan itu berjalan dengan lancar Kamat. Ini Bermanfaat. tidak sia-sia kalau kita masuk Enggak organisasi. sia-sia. Dia Apalagi banyak- pramuka Kamat. Ya, karena saya terlahir dari pramuka. Besar SD juga pramuka, besar di pramuka. SMP juga pramuka, bahkan sampai hari ini juga pramuka Kamat. Apalagi kita satu Iya, pramuka dulu sempat satu di SMP pramuka, ya. ya, Ini benar. sempat jadi pratama saya di SMP di Iya. SMP 3 ya. Alhamdulillah Kamat. Sempat satu tenda juga bersama Iya. Kak Hendra Saputra. Masih ingat ngangkut air Kamat ya? Oh, ingat lah. Nah, Sore-sore itu kan sore-sore, mau mandi iya. tuh, angkut-angkut air ya, kamar mandi ya. Kamar mandi ya kan? Berebutan dulu Kak Hendra. Itu. Jadi lagi selain pramuka, Ya, selain pramuka, hari ini kita beternak dan kita juga aktif di kegiatan kepemudaan Kamat khususnya. dan khususnya Iya. gitu. Di kuliah enggak kuliah atau Kalau untuk kuliah sendiri, kita itu terakhir kuliah di 2016 Kamat. 2016. Ya, 2016 bahkan kita pilih untuk berhenti. Kita resign di 2016 karena berhenti total atau awalnya cuti? kita BSS, awalnya kita berhenti studi sementara judulnya. Berhenti BSS, berhenti studi sementara. Berhenti studi sementara. Berapa lama itu? Ya. Apakah ada masanya 1 tahun atau 6 bulan di BSS itu? Ya sebenarnya sih 6 bulan diperlanjut 6 bulan. lagi kan. Nah, tapi karena mungkin cari uangnya itu lebih nikmat daripada kuliahnya, Ya. akhirnya kita fokus untuk bekerja. Kuliah dulu jurusan? Peternakan Kamat. Peternakan, Iya, di kuliah. Jadi ada cerita nih Kamat. Apa Sebenarnya waktu tamat SMA itu saya daftar di IPB Kamat. Wih, IPB. Ya, jurusan Berarti ambilnya tunggu, berarti nanti
bukan BSS-nya di IPB kan? Enggak. BSS-nya enggak. Terus? Jadi saya daftar di IPB, ternyata enggak lolos. Nggak lolos. Daftar di UNAN, ternyata enggak lolos. Belum rezeki. Belum rezeki, tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Ya, artinya apa? SD kita di Solo, SMP kita di Solo, SMA kita di Solo, dan kuliah kita juga di Solo. Oh, berarti tidak lepas Iya, dari tidak kota lepas Solo. dari kota Solo. Dan jangan malu untuk kuliah di UMI, karena udah banyak kok orang-orang berat besar di UMI, orang berhasil di UMI itu, kawan. Umi bangga menjadi mahasiswa Umi Cek, Bangga. ya. Kak Warcap kita juga orang UMI loh, kawan. Akademisi, Kan politisi lagi. Politisi. Kak Warcap menjabat sekarang sebagai wakil wali kota ya. Wakil wali kota Solo. Jadi gagal di IPB, gagal juga di IPB, UNAN, gagal di akhirnya UNAN, masuk ke UMI. Katanya sih pilihan terakhir. Pilihan terakhir di UMI. Di gitu. UMI. Jadi enggak Tapi selain enggak, ternyata itu salah, kawan. terus Setelah kita kuliah, setelah kita nikmati prosesnya, ternyata dimanapun kita kuliah, intinya itu adalah mental, kawan. mental Ya, rasa mental. ya, Ya, rasa. keberanian nanti. Keberanian intinya. kita. Kalau mental kita nggak maju, maka nggak maju. Maupun kuliah manapun. Terserah. Terserah. Perguruan tinggi ternama, Ya. swasta, negeri, yang penting di mental ya. Di mental. Tapi kalau mentalnya ingin maju, insya Allah kuliahnya pasti jadi. Tapi pengaruh nggak dengan jurusan yang kita ambil? Nggak pengaruh, kawan. Soalnya kan padahal dia ingin jurusan informatika nih. Tapi orang tua nyuruh jurusan lain, misal olahraga atau matematik. Nah, itu pengaruh nggak ke diri kita, ke mental kalau seperti itu? Ya, sebenarnya sih dikembalikan lagi kepada kita. Kita mampunya di mana, sanggupnya di mana. Nah, itu dia. Kenapa saya pilih peternakan biasanya, kawan? Kenapa? Karena saya melihat di situ ada peluang. Di waktu yang lain sedang sibuk berpikir tentang Iya. peluang lain, saya ambil peluang yang nggak diambil orang lain. Teman saya di kampus itu cuma 11 orang, Gamat. Di jurusan peternakan. Di jurusan peternakan itu 11 orang. Berarti Kak Indra dulu waktu jurusan peternakan itu BP berapa? Kita BP 16. BP 16. BP 16. Satu. Ya, kalau kurang kuliah ini kelas hitungannya ya. Satu Ya, kelas. kelas. Satu Jadi lokal satu itu berapa? kelas itu kurang lebih kalau nggak salah 12-an lah kira-kira. 12-an. Iya, dari 11 atau 12-an lah. 12. Iya, benar. Cuman 12 berarti 12. salah satunya kita. kelas satunya Kak Indra. Tapi Allah berkata lain, akhirnya kita memilih berhenti untuk kuliah. Untuk kuliah mungkin Nah, ya. Allah punya rencana lain. Ya, Allah punya rencana lain. Kenapa? Karena kalau kita kuliah di swasta kan kita mikir masalah dana nih, Kak Ahmad. Jujur seperti yang kita sampaikan tadi, kita orangnya organisasi, kita orangnya nggak bergantung dengan Iya. orang lain. Kita orang sosial. Artinya apa? Artinya kita berpikir apa yang harus kita lakukan hari ini. Nah, dengan siapa kita lakukan itu dia? Kita mau sendiri atau berjamaah? Betul. Timbul pertanyaan, Kak Ahmad. Pertanyaan di diri saya sendiri, mau dilanjutkan kuliah atau bangun usaha? Nah, ini Itu dia. ada dua pilihan berarti. Ada secara dua bersama. pilihan. Dia harus bisa milih salah satu nih. Milih salah satu di antaranya. Itu berarti itu bukan pilihan yang mudah berarti kan? Berarti Kak Indra harus diskusi dulu nih. Iya. Diskusi dengan keluarga. Diskusi dengan keluarga, diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Terlebih terhadap diri sendiri nih. Iya, Ini menentukan luar nih karir biasa. kehidupan kedepannya kan. Artinya dari dua pilihan itu Kak Indra memilih Saya memilih beternak. beternak. Nah, beternak. Artinya apa? Di waktu kita itu sudah belajar di tahun pertama tentang ilmu pemeliharaan ternak, kita belajar dasar-dasar ilmu peternakan. Ya. Setelah itu kita merasa kalau hanya teori saja tanpa diiringi praktek, hasilnya nol. Nah, makanya saya mendaftar bekerja di Boncah Raya Farm. Oh, Bocara Evan di Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar, bukan di Iya, Padang Panjang. Ya? bukan di Batu Sangkar. Jadi Batu di Sangkar. situ yang mengubah mindset Kak Rahmat. Ternyata beternak itu nggak harus konvensional. Beternak itu bisa modern kok. Iya. Kita bisa beternak 100 ekor, 200 ekor, 300 ekor. Tapi apa tergantung dengan manajemennya, bagaimana pengelolaannya. Pengelolaannya. Intinya di manajemen dan Nah, pengelolaan. ini Kan? pengelolaan. Jadi seperti itu Kak Mat. Berarti tamat dari berhenti atau cuti, kita sebut cuti Ya, lah, cuti jangan aja berhenti lah. lah. Ya, kita Nah, cuti aja. Jadi cuti dari Ini masih ada minat kok untuk lanjut Kak Mat. Sampai itu hari ini kan, masih sampai ada. Kalau ada rezeki lanjut. Pasti lanjut lagi. Jadi berhenti dari cuti dari UMI jurusan peternakan. Ya. Apakah kayak langsung apa itu? Langsung buka peternakan di rumah atau cari pengalaman di luar dulu? Kayak tadi ke Boncah Raya Farm atau kayak Batu Sangkar itu? Ya, awalnya kita itu minta ternak kepada salah seorang kakak kita di Pramuka. Oh gitu. Ya mungkin Kak Rama tahu tuh Kak Alek Mirgong. Kak Alek, Ya, Alek. kepala sekolah Kepala di sekolah SDIT SDIT ya. Kak Nah, Alek. jadi beliau adalah bukan orang lain bagi saya Kak Mat. Saya menilai itu adalah kakak sendiri, bahkan dianggap abang ya. Jadi di waktu kita masa sulit kita itu ingat, kita kan berpikir ini modal dari mana?
mau bikin peternakan, kita cuma punya kandang ukuran berapa waktu itu ya? Cuma 2x3 mungkin. Itu awal-awal. Awal-awal Kak Mat. Awal. Mungkin besar pada meja ini dikit lah Iya. kira-kira. Nah, tapi kan permasalahannya komunikasi kita udah jalan. Ya, komunikasi. Nah, ya. di waktu komunikasi jalan kita sampaikan, Kak, kita mau beternak. Tapi kita kendala di modal. Di modal. Nah, beliau nggak mau tuh ngasih modal uang. Hmm. Nah, jadi beliau belikan kambing. Oh, langsung jadi hewan gitu, belikan dibelikan. kambing. Jadi Berapa beliau ekor belikan dibeli kambing. waktu itu? Dibeli 1 ekor kambing bunting awalnya. Awalnya bunting. Nah, awalnya bunting 1 ekor. Setelah itu kita piara secara konvensional. Ya. Kita nggak puas. Konvensional berarti paginya kambing itu dilepas, sorenya masuk kandang. Seperti itu. Hari kita habis. Sedangkan waktu itu kita masih kuliah itu Kak Mat. Masih kuliah. Masih Oh, kuliah. berarti belum SS. sempat kita belum BSPS ya? kita belum pastikan kita akan berhenti. Oh, gitu. Tapi kita sudah ambil kebijakan di diri kita untuk beternak. Dia udah ambil prinsip dalam hidupnya ya. Ya, kita ambil ketentuan kita harus beternak. Iya. Kita beternak dulu. Kita harus punya ternaknya dulu. Nah, setelah itu kita BSS dengan keadaan yang seperti itu, makanya kita pergi belajar judulnya kamar. Belajar. Tapi belajar kita bukan seperti orang ya, belajar setelah itu tinggal di sana. Tinggal di sana. Nanti pulang bawa ilmu. Kalau saya enggak Kamat, saya bekerja di sana Kamat. Bekerja sambil mencuri ilmu, sambil mencari ilmu lah gitu ya. Boleh dibilang mencuri boleh lah. Karena kan kalau mencuri yang baik-baik itu kan boleh. Boleh. Apalagi ilmu. Ilmu. Jadi saya banyak belajar di sana, baik itu tentang bagaimana sanitasi, bagaimana merawat ternak, bagaimana memberikan pakan ternak yang baik dan benar, bagaimana cara memerah susu kambing, bagaimana cara merawat anak kambing, sampai kita belajar bagaimana cara pemasaran susu kambing itu sendiri. Susu kambing berarti Iya. selain beternak juga mengelola susu kambing. Ya, produk turunannya Kak Mat. Jadi menarik nih Kak Endra. Saya panggil Kak Ed aja ya. Nggak Karena apa-apa, udah nggak biasa apa-apa, kan udah Kak biasa. Ed. Ya, Kak Mat Jadi ya. jadi menariknya kayak gini. Tadi Kak Ed bilang kakak kita dari Pramuka juga ikut andil. Iya. Kak Alek Mirgo, berarti Kak Alek Mirgo tuh punya andil besar dalam hidup Kak Ed. Atau hanya Kak Alek atau apakah ada yang lain gitu? Selain Salah Kak Alek, satunya beliau. salah satunya beliau. Ya, tokoh pramuka juga. Kenapa? Karena kita kan jujur ya Kak Mat ya. Kita sampaikan bahwa apapun yang terjadi kita harus akui kita itu berhasil tanpa orang lain. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin tanpa orang lain. Berarti kita itu berhasil karena ada backup dari orang lain. Nah, Ada itu dia. dorongan dari Dan belakangnya. dorongan dari orang lain. Orang lain. Nah, salah satunya adalah beliau. Beliau Kak Alek Mirgo tadi ya. Ya, beliau selalu backup. Sampaikan ke kita di waktu itu kalau memang mau beternak, ini ternak. Dan yang mirisnya Kak Ahmad, di waktu kita itu beternak, kita nih sadar nih ilmunya cuma konvensional nih. Kita belajar, kita tinggalkan ternak. Kita Tinggalkan. Jadi ternak yang tadi ditinggalkan? saya berangkat ke Batu Sangkar. Batu Sangkar. Iya. Yang mengurus ternak di Solo. Ya, titip sama keluarga dulu. Sama Om di rumah. Berarti Om ini udah punya pengalaman beternak atau modal berani aja ninggalin? Berani aja, karena kan cuma diikat-ikat kan. Diikat-ikat, dilepas, dikasih makan, nanti masuk kandang. Berarti itu gitu. istilahnya belum dipelihara atau belum seperti ini. belum seperti sekarang berarti ya. Belum. Kalau sekarang berarti ternaknya udah banyak kan. Alhamdulillah. Tapi kan itu pilihan Kak Mat. Kita mau ternak itu banyak atau sedikit itu pilihan. Nah, pilihannya apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk ngerawat 20 ekor ya udah rawat 20 ekor. Kalau kita punya waktu untuk 10 ekor, ngapain kita paksain? Nah, di sini saya lakukan pola pemberdayaan, Kak Mat. Pola pemberdayaan berarti melibatkan masyarakat sekitar nih. Melibatkan masyarakat sekitar tempat tinggal? Ya, salah satu di antaranya saya libatkan. Bahkan teman-teman saya sendiri. Adik-adik dari Pramuka dari atau Pramuka ditawarkan. Jadi setelah mereka tahu kita usaha kita di bidang peternakan, ya udah kita sampaikan bahwa peternakan itu ada peluangnya, peluang bisnisnya. Jadi bukan hanya beternak. Benar. Salah satunya usaha susu kambing ya kan. Sempat dengan beberapa orang teman-teman dari Pramuka juga bekerja sama dengan Kak Endra ini. Bekerja sama menjual Kak Endra sebagai ownernya ya. Iya. Nanti teman-teman dari Pramuka nanti yang bantu. Saya ingat Kak Endra ini pernah jualan pakai keliling termos ya. Itu belum sama motor ya. Belum. Waktu itu tiap hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi saya Free day gitu. Ya, Minggu pagi itu masuk ke rumah-rumah Kaman.
Ya, jalan-jalan Ya, sempat di ya pasar saya raya juga. tawarkan pasar raya, Bu, susu kambing, Pak, susu kambing. Ah, kayak gitu itu perjuangan. Memang face to face, kadang kita door to door. Door to door datang langsung ke rumah ya. Iya. Jadi memang luar biasa Kak Luar Mat. biasa. Salah satunya kita itu bisa kuat karena ada teman Kak Mat. Teman, Di waktu ya. itu salah satunya teman kita Rahil. Ya, Nah, Kak Mat mungkin tahu. Rahil, karena kerjasama dengan Rahil. iya. Ya. Rahil Karena Rahil itu kan luar biasa. Kenapa luar biasa? dia semangat orang. Semangat, ya. Kak Mat. Dia mau. Jadi kita merasa di hari itu kita punya teman yang selalu mengingatkan kita. Di waktu kita lemah, oh kita harus bangkit. Nah, jadi kan nggak sebesar seperti ini Kak Mat. Kalau sekarang susu ada habis. Kalau dulu susunya numpuk. Senumpuk. Nah, Lama-lama seperti ini ya kita bangun jaring lagi Kak Mat. Sampai kita bisa ngirim ke Jambi, ke Pekanbaru. Oh, dia udah seperti ngirim ke luar itu. daerah Iya. juga ya? Selain untuk Padang dan sekitarnya juga seperti itu. Jadi ini cerita kita loncat-loncat nih Kak Mat. Jadi setelah saya kerja di Batu Sangkar tadi, itu sekitar 1,5 tahun, saya pulang Kak Mat. pulang ke Solo lagi. Baru di waktu pulang itu, Kak Mat tahu nggak ceritanya gimana? Yang seperti ini kan cerita Kak Indra ini banyak nih. Iya, Kita- banyak cerita. Nanti kita cerita Iya. Gimana kita biasanya malam duduk-duduk di tempat Kak Indra kan. Iya. Sempat buka warung juga dulu kan. Ya, buka warung, sempat jual minum-minuman dengan susu kambingnya itu kan. Itu kayak gitu cara kita membranding Kak Mat. Ya, berarti dari 1,5 tahun Ya, di satu Batu Sangkar Sangkar kita pulang. ke Solo. Nah, kita pulang ke Solo itu kita baru bisa fokus untuk beternak seperti ini. Kita bangun kandang, kambingnya udah kita sekat-sekat, makannya di kepala. Makannya di kepala itu maksudnya kita arit, Oh, kita iya. cari pakan tambahan. Nah, kita kandangnya kita bersihkan, pupuknya kita jual. Nah, itu baru sudah ada manajemennya. Baru manajemen jelas ya. Setelah kita pulang. Pagi ngapain? Apa yang dicari lagi kalau iya. kecil orang awak pengen nyabi paginya. Oh gitu. Jadi seperti itu saya lakukan kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun Kak Mat. Itu sendiri. Ya, Kita belum sampai hari sama- ini bahkan saya juga ikut ngarit. Oh gitu. Iya, ikut ngarit Kak Mat. Dengan motor legend. Ya, dengan motor legend ini. Dari SMP motor. Ya, dari SMP, SMA sampai sekarang. Motor Jadi seperti itu. Perjuangan lah Kak Mat. perjuangan lah namanya kan. Iya. Saya minum dulu kan sebelum Ya, kita siap. ini ngobrol kita asik nih. Oh iya. Sebelum Terima kita kasih lanjut Kak Mat. ngobrol cerita-cerita kan gimana Iya. inspirasi nantinya untuk nanti juga mana tahu nanti ke Kak Pramuka yang lain punya inspirasi juga untuk beternak Oh, iya, kan. siap. Gitu kan. Suka minum kopi ya. Ciri khas Pramuka Kak. Oh iya. Kalau nggak ada kopi Nggak keren ya? nggak keren. Camping pun kita kemah pun kopi kacang Selalu ada ya. selalu ada itu kan. Saya masih ingat betul itu kita malam ya jam 8 kita tuh Jam 8 kita udah sering kumpul. kumpul kan cerita-cerita Kita bukannya cerita. sekedar Kita bukan hanya kumpul sekedar cerita, main tapi ya. ada cerita yang Banyak hal lah. banyak hal tak inspirasi nanti bagi teman-teman Ah. padahal dengan cerita kecil tuh banyak teman-teman yang juga ikut ingin beternak sempat tuh beberapa Yeah. juga teman-teman yang biasa kita kumpul tuh akhirnya ikut sama Kak Endra Ya, ya. ikut bekerja. Ikut bekerja, membantu mencari ilmu membantu juga, Cari ya. ilmu, alhamdulillah. Gitu. Tapi sayangnya nggak bertahan Kak Mat. Hanya sementara belum dari hati atau mungkin belum dapat feel-nya mungkin Kak Indra. Mungkin belum. Mungkin belum. Ya, karena kan karena masih muda ya kan, masih muda. dan masih usia sekolah juga. Usia Kan pelajar itu ya. usia pelajar lah. Beda sama kita lah, kayaknya Iya, udah tidak udah mulai berpikir masalah cuan ya. selain cuan tuh jodoh juga perlu tuh. Tapi kalau jangan cerita jodoh di sini kan malu saya. Iya, kenapa Mas? Oh iya. Nah, ini aneh nih. Secara jodoh nih ya. Seorang Hendra Saputra dikenal dengan Eet Kambing. Juga merupakan pemuda pelopor ya. Ya, pemuda pelopor. Kita di Pelopor, bidang pangan bidang juga, Mas. pangan. Berapa Kita sempat 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut Ya, ke juara tingkat 2 tingkat provinsi Sumatera Barat. provinsi suatu kebanggaan nanti 2 kali mewakili kota ke Untuk tingkat provinsi. provinsi 3 kalinya peringkat kedua. Kedua. Oke, belum rezeki mungkin di tahun ketiga atau keempat nanti insya Allah mewakili kota Solo tingkat nasional Sumatera Barat lah ya, hendaknya Amin, kayak Kak Mat. KN pengusaha salah jodoh gimana? Kalau masalah jodoh rumit sih kan. Ya, Seorang karena peternak nih. karena kan gini, jujur ya. Ah. Di waktu kita bercerita kita tentang seorang peternak, otomatis kita kan dagang nih Kak Mat. Iya. Kita bukan hanya beternak tapi kita dagang. Loh. Boleh jujur Kak Mat, di waktu yang lain teman-teman kita para petani, para peternak Iya. dia mikir masalah hulu.
siapa yang akan mikir masalah hilirisasinya? Betul. Nah, itu dia. Jadi kalau semua orang beternak, siapa yang mikirin pasar? Makanya terkadang saya sering posting sama kambing Daripada sama pacar. daripada sama cewek gitu, sama pacar gitu kan. Karena lebih mikirkan yang tadi itu ya. Yang tadi kadang saya moto itu di sawah, kadang saya moto Ya, itu di kalau kita lihat di ladang, di Instagram nanti, kandang gitu. nanti kakak bisa follow Instagramnya, ada di sini nanti nih, di tengah-tengah nih ya. Hendra Scott ya, Hendra Scott. Nanti bisa di follow kak. Kita banyak tuh foto-foto sama kambing. Ya, Dia sama bagi ibu-ibu di rumahnya yang memiliki anak perempuan, nah boleh dengan Kak Endra pengusaha ya. Perkenalkan dikit Kak Endra. Biar menarik nanti followersnya banyak ya. Selain jodoh nanti juga pesan kambing untuk akikah, Ya, siap, susu siap. kambing pun siap pesan antar nih, delivery order. Gitu. Kak Endra Apalagi nih, sebentar lagi Solo udah masuk aplikasi soal aplikasi? Minang Trans. Oh, Insya Allah akan launching sebentar lagi. Nah, tahu nanti masuk usaha Kak Endra di sana? Salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya ya. Nah, Luar jadi biasa, bagi ya. teman-teman nanti yang mau terlibat atau ikut, insya Allah. Insya Allah. Nah, Kita balik bicara jodoh. Ini penasaran nih. Ya. Terakhir pacaran. terakhir pacaran. Kalau Kita memiliki kasih. Oh iya, sebenarnya saya Yang itu. bukan pacaran Kak Mar. Komitmen. Kesekian komitmen lah. Jadi kita udah komitmen. Setelah itu memang ya, karena waktu saya itu habis untuk bekerja. Jadi kalau masalah jodoh itu masalah nomor 2 atau nomor 3 lah. Nomor 2 atau nomor 3. Jadi kadang yang namanya wanita itu Kak Ahmad inginnya dimengerti Kak Ahmad. Iya. Sekali-sekali waktu kita online itu kita tanya dong kabarnya gimana lagi di mana. Yang salah saya lihat. Ya, saya yang salah. Online enggak Saya bukan online. ngechat cewek tapi malah posting foto sama kambing Posting foto selfie. sama kambing, posting susu kambing, dan kita tanya jadi nggak Bu? Gitu. Kan kita nanya kan. Bukan posting aja. Jadi nggak kita jalan. Bukan gitu. Perlu sesekali itu kan. Iya. Kita perlu dicariin tinggal telepon. Oh iya. Ya, Jodoh. seperti itu, dan akhirnya memang kadar Allah ya. Ya. Kita nggak ada komunikasi lagi. Ya. Setelah itu dia memilih untuk bersama yang lain. Dengan anak Solo juga nih. Ya, Solo. Saya masih ingat waktu yang saya sering main ke rumah ada Ya, tuh yang kira-kira. itu. Kalau beliau luar biasa. Oh, gitu. Kenapa luar biasa? Dia selalu siap ada kapanpun dimanapun Kaman. Ya memang saya yang salah, jujur aja. Karena kan kalau yang namanya wanita itu kan memang maunya butuh kepastian, butuh perhatian, butuh kepastian, butuh perhatian. Mungkin gitu. lebih fokus lebih fokus ke karir usaha, dulu, usaha dulu lebih ya. fokus ke petaninya, gitu, seperti itu. Ditinggal lah jodoh nanti. Ditinggal masalah jodoh. Jodoh nanti di sepertiga malam aja kita berdoa gitu. Insya Allah kita minta sama yang punya hati Kaman. Iya, luluhkan hati dia. Ya walaupun baru-baru ini pernah ditolak juga kan? Pernah ditolak. Atau dengan yang kemarin yang sempat chattingan itu, apakah sampai sekarang masih berlanjut? Kita masih menunggu kabar kan? Udah dibalas. Oh udah. Jadi sempat saya juga punya kenalan nanti dari Bukit, anggota pramuka juga di luar kota Solo. Kemarin sudah saling tukar Instagram, tapi tidak tahu lanjutannya bagaimana. Nah, setidaknya kita membangun silaturahmi lah. Silaturahmi. Karena kan saya sering ke sana. Iya. Jadi tanya-tanya. Boleh disebutkan daerahnya? Atau rahasia dulu? Rahasia dulu lah. Rahasia dulu. Rahasia dulu. Atau nanti jalannya ke sana kan lancarnya. Mudah-mudahan Supaya jalannya lancar aja, kita silaturahmi dulu. silaturahmi dulu mulai. Mana tahu nanti kan waktu kita tersesat atau gimana kita bisa mampir di sana kan. Iya. Gitu. Ini berat nih setelah jodoh kan ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti yang terbaik nanti dikasih. Insya Allah Kaman, insya Allah. Insya Allah. Jadi kan kita kembali di topik ini tentang peternakan kan. Ternakan. Sudah berapa lama? Jadi kalau kita boleh data dari 2016 sampai hari ini kita sudah mulai beternak Kaman. 2016 Sampai hari ini kita berarti beternak udah kambing. berapa tahun? 2016 sekarang 2021 6 tahun 4 tahun. Kurang lebih 6 tahunan. Kurang lebih 6 tahunan. 6 tahunan. Tapi saya itu fokusnya di 2017. Ya, karena kan seperti Jadi yang disampaikan tadi. 2016 itu baru meraba-raba lah 16 istilahnya. raba-raba. Kita mau ngapain nih? Kita kan baru pulang nih. Ya. Kita baru pulang dari, maaf kesannya konvensional mau menuju modern kan seperti itu. Nah 2017 setelah kita dapat ilmunya 1,5 tahun tadi, makanya kita mulai bangun kandang, kita bangun komunikasi, dan kita banyak bangun komunikasi. Salah satunya dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pemuda Olahraga. Dinas Pertanian Kota Solo ya. Ya, Dinas Ikut Pertanian ikut andil. Kenapa? Karena Dinas Pertanian itu bantu kita di
kegiatan pengembangan usaha 2019. Jadi untuk pengembangan usaha kita dibantu. Itu awalnya dibantu oleh dinas itu sebanyak 4 ekor kambing. 4 ekor. 1 ekor jantan, 3 ekor betina. Dan alhamdulillah hari ini berkembang. Pokok tetap ada. Artinya yang 4 tetap ada. Yang anakan udah ada yang kita jual, udah ada yang kita bagikan ke plasma kita. Iya. Itu kan menyesuaikan dengan maunya customer seperti apa, dengan maunya teman-teman seperti apa. Iya. Jadi seperti itu. Di 2016 sampai sekarang masih beternak. Beternak ya. Itu hanya fokus ke kambing atau ada hewan ternak lainnya? Jadi untuk hewan lain pun kita pun nggak fokus ke ke kambing sebenarnya. Jadi kita itu fokus juga hulurisasi judul Kak Ahmad. Hulurisasi. Jadi selain kita fokus itu di bidang peternakannya sendiri, kita juga fokus di bidang pakan. Ini yang menarik, pakan ternak. Pakan ternak. Kemarin juga sempat ada bantuan dari untuk pakan ternaknya. Kalau bantuan dari pakan ternak belum sih Kak Ahmad? Belum. Tapi kita bersama asosiasi kita membuat sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu semacam pelatihan lah namanya untuk bagaimana pengolahan pakan itu secara modern. Nah, itu kita datangkan pematerinya Kak Ahmad. Pematerinya. Ya, kita datangkan materinya, kita diskusi bersama, kita belajar bersama. Karena kan kendala dalam dunia peternakan itu adalah pakan Kak Ahmad. Pakannya kan. Iya, pakan. Dan alhamdulillah Kak Ahmad, kalau untuk di Kota Solo sendiri, saya secara pribadi saya sangat berterima kasih baik itu kepada orang-orang terdekat saya, baik itu kepada teman-teman yang selalu backup saya, baik itu kepada instansi yang selalu terlibat aktif dalam kegiatan saya pada hari ini. Salah satunya adalah Dinas Pertanian Kota Solo dan Dispora Kota Solo. Yang mana Dispora Kota Solo sudah luncurkan programnya kepada kita. Itu dengan bantuan sarana prasarana di Galanggang Raya Farm. Galanggang Raya Farm selain menarik ya. Iya. Selain tempat edukasi, beternak, juga tempat edukasi. Karena kemarin sempat juga ada sekolah bermain ke sana, anak PAUD, anak TK kan. Iya, benar. Bahkan kita juga membuka semua kelas lah Kak Ahmad. Jadi bukan hanya untuk anak-anak saja. Bahkan teman-teman kita yang mau belajar tentang budidaya peternakan kambing, silahkan datang saja. Boleh. Yang ada kendala tentang kambing silahkan datang saja. Kita edukasi berarti ya. Kita edukasi dan kita nggak ada bayaran kok. Kita welcome bebas. Bahkan teman-teman dari universitas manapun yang ingin magang ke tempat kita welcome. Ya bagus. Kemarin dari UIN Suskaryau kemarin. Iya. Kemarin sempat dari UNAN juga ke sana ya. Dari UMI juga. Itu yang UMI itu teman-teman KN kah atau yang KKN di sana? Apakah teman satu angkatan? Ada teman-teman satu angkatan, ada adik-adik juga. Terus gimana kata mereka? Iya, kata mereka bagi-bagi. Ini kan satu kuliah dulu, satu kelas, dan sekarang udah jadi instruktur nih, istilahnya kan jadi instruktur. Kalau bagi mereka sih sukses itu kan karena berjamaah ya. Nah, jadi kita itu banyak sama-sama belajar Kak Ahmad. Saya sampaikan di sini bukan siapa yang punya atau apa, tapi kita di sini sama belajar. Mungkin cara belajarnya berbeda. Mungkin teman-teman itu belajarnya di lapangan, prakteknya kita praktek. Jadi kan mungkin ada hal yang tidak didapatkan. Jadi seperti itu. Ya udah, kita semua belajar aja, nggak ada masalah rasanya Kak Ahmad kalau untuk itu. Berarti udah banyak anak-anak universitas lain pun udah pada tahu kan kalau mau KKN mau PKL ya. Mau penelitian pun bisa kebetul dari UNAN juga penelitian kemarin kemudian juga banyak anak UNAN yang KKN di tempat Kendra ya. Jadi dari kurun waktu 6 tahun 6 tahun kemarin itu kendala tersulit selama Kendra berproses di seorang peternak sampai saat ini. Kendala mungkin awal-awal mensulit. Mungkin dari jangka waktu 4 tahun itu kendala tersulitnya di mana? Ya, mungkin yang tersulit itu Kak Ahmad, mau tak mau, suka tak suka, yang sulit itu adalah meyakinkan Kak Ahmad. Meyakinkan konsumen, diri sendiri, keluarga, atau boleh dibilang semuanya. Terkadang di waktu kita bercerita masalah peternakan dengan usia kita yang lumayan muda, itu banyak di antara teman-teman kita, pelaku-pelaku peternakan itu, dia menyampaikan bahwa sebelum saya beternak, dia juga sudah beternak. Itu masalah Kak Ahmad. Masalah jadinya. Dan lingkungan juga masalah, meyakinkan lingkungan. Apalagi kita... Karena kalau sukses itu dilihat dari
harta, Harta. bukan dari prestasi Kak Ahmad, bukan. Itu kalau lingkungan. Kalau lingkungannya Kak Indra. Ya. Jadi Sebagian orang melihat dari atas, sebagian dari prestasi. Jadi seperti Sebagian itu. yang melihat dari proses. Tidak semuanya yang melihat dari proses. Karena sebenarnya intinya proses. Proses Kak Ahmad, proses. Bahkan boleh Kak Ahmad lihat data hari ini, populasi peternak kambing untuk Solok Raya hari ini meningkat Kak Ahmad. Meningkat. Kenapa? Karena kita selalu genjot Genjot. dengan kegiatan-kegiatan. Kita lakukan kunjungan, kita lakukan silaturahmi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyadarkan. Ini dia. Jadi kan tadi meyakinkan masalah Iya. utamanya. Ya kita sadarkan bahwa beternak itu jangan tak itu lelai kita. Beternak itu harus kayak gitu supaya hasilnya maksimal. Tapi baliknya ke kita, setelah kami produksi, buangnya kemana? Jangan cemas, insya Allah nanti kita bantu. Diproses lagi ya. Kita proses lagi. Tapi mau nggak berjamaah? Intinya itu, mau nggak berjamaah? Kerjasama lah. Kerjasama. Terkadang gini Kak Ahmad, hari ini banyak di antara anak-anak muda kita atau teman-teman sebaya dengan kita nggak mau jadi petani Kak Ahmad. Kenapa ya? Karena mereka selalu berpikir jadi petani itu kuno. Oh ya, apalagi zaman kini sudah Wah, berkembang, modern. Petani itu kotor. Benar. Petani itu nggak cerdas. Iya, benar. Kalau nggak ada petani, nggak bisa kita hidup. Pandemi Iya. sangat luar biasa dampaknya terhadap Para Indonesia. petani ya. Dampak petani Indonesia, petani nggak ada. Kita nggak ada dampak Kak Ahmad. nggak ada dampak petani. Nggak ada. Kalau pertanian nggak jalan, mau makan apa? Betul. Oke. Mau makan apa kalau nggak ada Makan apa? petani? Nggak makan mau petani. Iya. Jadi seperti itu. Nah, bagi teman-teman kita itu kan berpikir kalau jadi petani itu harus ke sawah. Ya. Kalau jadi peternak itu harus ke kandang, harus ke Kan tidak kotor. selalu. Nggak selalu Kak Tidak Ahmad. selalu, ya. Sekarang apapun itu udah bisa diakses. Kegiatan-kegiatan apapun udah bisa dilakukan sekarang dengan media sosial. Oleh zaman sudah canggih sekarang. Iya, ya. apalagi dengan adanya kegiatan gerakan petani milenial misalnya atau Iya. duta petani misalnya, itu udah banyak, udah sangat berpotensi. Iya. Kenapa momen itu tidak diambil peran itu oleh teman-teman kita sebagian? Ya, karena pola pikir tadi itu masalah juga itu Kak Ahmad. Masalah, dan disitulah timbul angka pengangguran tertinggi Kak Ahmad. Karena tidak mau. Karena mereka tidak mau mengambil peran itu. Tapi Padahal- kalau mereka mau mengambil Kak Ahmad, itu luar biasa. Padahal peluangnya besar sebenarnya Besar. bagi petani ya. Besar, sangat Besar, besar. Usia rata-rata petani kita hari ini itu 40 ke atas. Coba kita hitung berapa orang petani-petani milenial kita. Iya. Kalau mereka nggak kuat lagi ke sawah, nggak kuat lagi beternak, siapa ayo? Kalau nggak yang muda-muda. Kayak kalau ya, makanya itu tagline dari Makanya, Gelanggang Raya Farm tuh ya. ya. Kalau kami memang kami sampaikan bahwa Galanggang Raya Farm, insya Allah kita berjamaah. Berjamaah. Apapun yang Bersama-sama. terjadi bersama. Berarti suka duka kita lalui Suka duka bersama. bersama. Sukses bersama. Sukses bersama. Susah bersama. Susah bersama. Ya udah kita nggak muluk-muluk Ahmad. Kalau yang mau ikut silahkan, ayo berjamaah. Kalau enggak kita tinggalkan. Kalau tinggal Kita tinggalkan. Karena nggak ada paksaan. nggak ada paksanya. Seperti agama menyampaikan Islam itu Tanpa paksaan. tanpa paksaan. Dari hati. Seperti itu dari hati. Dari hati. Begitupun peternaknya. Nah, mode itu. Kalau ingin belajar, yuk datang ayo ke Gelanggang datang, Raya Farm. Galanggang Raya Farm. Kalau enggak saya yang datang, Betul. boleh. Saya yang datang. Ya, Gelanggang Bahkan Raya saya Farm lebih terbuka suka ya. terbuka. Tapi yang kebanyakan saya yang datang Kak Ahmad. Karena saya ingin melihat kondisinya seperti apa, permasalahannya apa. Iya. Jadi seperti Jadi itu. bisa nanti dipantau. Oh ini kekurangan kan iya. peternaknya di sini. Setidaknya kalau kita nggak bisa bantu, kita bisa menjembatani. Kita sebagai fasilitator mempertemukan antara si peternak Ya. dengan konsumen contohnya. Si peternak dengan dokter. Dokter, ya. Si peternak dengan ahlinya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu lagi Nggak Kak Ahmad. nunggu. Karena kita punya data. Kita yang datang langsung. Nah, Kita yang turun punya ke data, lapangan. aja. kita turun ke lapangan. Punya data, kita Setelah kelola itu, datanya. Oke, kita olah, kita lihat. Oh, kendala ibu di sini ya, kendala bapak di sini ya. Udah, ini teman saya, kenalan saya, silahkan. Iya, silakan Hubungi, ini. bertanya. Oh, produksinya banyak ya. Udah, kalau saya nggak nampung, ini ada teman yang nampung. Jadi seperti itu Kak Seperti Ahmad. itu. Artinya apa? Kita nggak bisa sendiri, harus Bersama-sama. bersama-sama. Setiap manusia tuh saling membutuhkan satu sama lain. Makanya saya dari dulu sampai hari ini tetap berpramuka Kak Ahmad. Tetap pramuka ya. Salah satunya IG saya Hendra Scott, tetap Hendra Scott pramuka, tetap ya. pramuka ya. Pramuka. Gitu. Enggak, Karena ada bertukar, dari besarnya di pramuka. besarnya di pramuka itu jujur. Karena apa? Karena di dalam pramuka itu cukup Kak Ahmad. Salah satu di antaranya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, udah Dasa dharma selesai. kita ya. Dasa dharma Kak Ahmad. Sama seperti tunas kelapa. Ya, tunas kelapa. Bisa tumbuh Dimanapun dimana dia tumbuh di mana saja. Begitupun kita. Ya. Apapun situasi, apapun kondisinya kita bisa menyesuaikan. Kita, Iya. kita bisa hidup dan melihat perkembangan zaman. Nah, Ya, itu gitu. dia Kak Ahmad. Iya. Jadi pencapaian tertinggi
pencapaian tertinggi. Pencapaian tinggi selama menjadi peternak. Kalau sampai hari ini? Kan saya lihat juga udah ikut Pemuda Pelopor, sudah ikut kegiatan Jombore peternak Indonesia, udah berapa kali ikut kan. Jadi selama proses itu pencapaian tertinggi yang Kak Endra lakukan atau pencapaian tertinggi membuat semangat ya. Semangat Tetap untuk semangat ya. terus berkarya nih ya. Satu Kak Mat. Saya melihat di waktu petani peternak itu dia tersenyum dan tertawa Kak Mat. Mereka merasakan di waktu mereka produksi, di waktu mereka punya produk, Ya. mereka jual produk mereka bahagia. Iya. Nah itu pencapaian tertinggi bagi saya Kak Mat. Karena nggak ada lagi selain itu Kak Mat. Bangga tuh, ikut bangga. Bangga, Ya. ikut bangga kita. Karena Kak Endra Karena juga kita ikut, yang bantu, kita yang ikut backup, membantu. sampai bisa seperti itu. Iya. Bantu proses. Ya. Terus kalau ada konsumen untuk menjual, kita bantu juga Kita mencarikan bantu juga. konsumennya. Artinya kita sebagai fasilitator. Fasilitator ya. Nah, selain kita beternak, jadi seperti itu Kak Mat. Itu pencapaian tertinggi kan. Ya, pencapaian tertinggi adalah kebahagiaan di waktu kita melihat teman kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita tersenyum Kak Mat. Ini sangat menarik cerita kita kan. Dari masalah kan beternak, organisasi, masalah jodoh, mudah-mudahan secepatnya kan. Amin. Target 2022. Oke Kak, ingat 2022. Sekarang 2022. Ya, targetnya 2022. Tapi kalau Target nggak tahun dari ini? 2022, kita halalkan di 2023. Kalau nggak tahun 2022, 2023, tolong diingat Kak. Tadi pesannya 2022 atau tidak 2023. 23 kita halalkan. Oke Kak Teh. Sebelum kita tutup, saya cuman minta satu pesan untuk kakak pramuka di luar sana, pemuda-pemudi yang di luar sana. Satu pesan dari Kak Endra apa? Ya. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah malu untuk mengakui siapa diri kita. Dan sekecil-kecil apapun usaha yang kita miliki, seperti patah banyak mengatakan, kita tetap menjadi bosnya. Sekecil apapun usaha Usaha kita. kita. Banyak patah besar mengatakan itu memang betul. Kita nggak ada sangkut dengan orang lain. Ya. Kita nggak pernah selisih dengan orang lain. Kita happy dengan apa yang kita lakukan. Tapi sebesar-besar apapun usaha orang lain, kita tetap karyawan di sana Kak. Karyawannya. Iya, kita tetap bekerja. Artinya sekarang gini, kita maunya sebagai pekerja atau mempekerjakan orang lain, itu pilihannya Kak Mat. Pilihannya mundur satu langkah, Iya, maju untuk maju 1000 langkah 1000 ke depan. langkah. Artinya belajarlah kapanpun. Selagi muda belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar Kak Mat. Masih belajar. Makanya saya jarang aktif di beberapa kegiatan di pramuka. Karena kita masih belajar dan belajar, menggali ilmu. Karena belajar di dunia peternakan dan pertanian itu nggak ada habis-habisnya. Mungkin itu Kak Mat. Jadi diri sendiri, jangan malu. Walaupun kamu pakai baju kotor sekalipun untuk keluar. Intinya jangan malu untuk belajar, lebih baik mundur satu langkah untuk maju 1000 langkah ke depan. Oke Kak, itulah podcast kita malam ini. Sampai berjumpa di PPKS selanjutnya. Salam pramuka. Salam.